Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya ini reuni alumni perikanan sebuah kampus di Surabaya ya. Cabang Jember. C alumni. Cabang Jember. Enggak, saya enggak Jember. Oh iya, dia cuma tamu. Saya cuma tamu. Ngapain iklan minum, Bos? Umbelan. Kali sudah. Ya. Lanjut monggo. Oke. Jadi gimana? Setelah menyelesaikan ya lika-liku begituan lah waktu 4 tahun atau mungkin lebih di kuliah itu langsung terjun di bidang yang linear atau sempat nyoba yang lainnya dulu? Kenalkan dulu dong. Kenalan dulu lah. Oh iya. Belum kenal kan? Iyalah. Ya ini narasumber saya kali ini. Beliau ini sales besarnya urusan makan ya. Mas makanya kalau sudah yang menikah guys, jadi sudah menikah ya. Jadi namanya Muhammad Ali Lutfi. Beliau sekarang domisilinya di Jember, tapi nggak tahu ke depannya ada rencana permanen apa, ada rencana mau pindah lagi. kalau dari sifat pekerjaannya sepertinya bisa saja permanen, bisa saja tidak. Oke. 50-50. Tergantung omset. Oh, siap. Yang penting omset terpenuhi ya. Ya, kalau omset terpenuhi bisa saja permanen. Amin. Dan yang satu lagi ini Mas Dwi. Ya, kita sudah ada di videonya Farid sebelumnya. Ya, itulah. Nanti kalau kepo saya, ya klik yang video sebelumnya aja. Ya, detailnya ada di sini. detailnya ada di video sebelumnya ya. Yang sampai opnam itu dia ini. Anak touring yang sampai opnam. Oke. Jadi kalau kuliah di perikanan mungkin kan kemarin sudah sempat saya bahas sama Mas Dwi ya, kalau untuk segi teknis perjalanan ketika kuliah dulu yang mungkin ya setiap orang secara umum dinamikanya hampir sama dan aktivitasnya yang beda. Nah, pasca lulus nih Mas, langsung kerja sesuai bidang atau sempat mencoba untuk kerja di lain bidang dulu? Jadi kalau dari saya sendiri ya, memang kalau setelah lulus itu ya memang tidak lulus tepat waktu. Sama kita bertiga kan di tempat waktu. 5 tahun lah itu banyak ya. Sama. Kita bertiga kan di tempat waktu. Harusnya sih masih bisa 4,5 ya, tapi karena ikut yudisium berikutnya, jadi jatuhnya pas 5 tahun. Agak telat daftarnya. Jadi kalau sudah bareng nggak sih? Kita sudah bareng nggak sih? Telatnya ya karena itu. Tapi kalau ditanyakan gimana pekerjaan linear atau enggak, bisa dibilang nyoba-nyobanya sih ada. Nyoba-nyobanya ada, pernah juga. Kalau setelah lulus sih langsung ikut, ada tawaran untuk pekerjaan di Banten. Di Banten itu Banten itu linknya dari ada senior Mas Hasanuddin. Mungkin itu juniornya Bu Desi ya Bu Desi itu menjadi asisten teknisi di sana. Ada 6 orang termasuk saya. Ada juga mungkin alumni UB juga di sana. Jadi ada alumni UNER dan alumni UB 6 orang. Di sana cuma 6 bulan, tidak terlalu lama. Setelah itu sempat cari-cari lagi, carinya itu agak random, jadi tidak langsung perikanan. Jadi sempat sudah hari kerja pertama tapi mengajukan untuk mundur. Itu masuk langsung mundur. Itu ya? BFI Finance. Finance ya. Sudah masuk, sudah tes kesehatan masuk hari pertama kerja sudah. Terus habis itu saya ngadep Pak RT, ternyata enggak srek lah. Ada omongan dari keluarga, kenapa kok finance nggak cari yang lain dulu. Terus habis itu di samping itu di akhir 2017. Di akhir 2017 seperti itu. Terus di awal 2018 itu bukalah Jobstreet, terus random aja ada di rumahku itu kan kamu juga sempat interview kan. Jadi beberapa di Jobstreet, terus melalui link juga random ngasihkan CV ke kelola minat laut ya. Kayak KML kelola minat laut. KRL tuh kelihatan. Mungkin belum rezeki. Tapi randomnya ternyata malah yang ke Jobstreet. Jobstreet ada ya semacam lowongan pekerjaan untuk technical support sales. Nah, nanti gimana technical support sales nanti akan saya jelaskan
kalau secara perjalanan seperti itu ada 2 pekerjaan yang di saat itu saya ini, satunya lagi itu di ini apa namanya, seperti cold storage gitu, seperti cold storage tapi mungkin tidak ada follow up yang diterima duluan yang di technical sales support di CJFit Jombang gitu. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang alhamdulillah. Berapa tahun berarti 3 ya? Ini 4 ya? tahun lebih. Februari saya diterimanya. Gitu. Kalau perjalanan ya. Perjalanan ya. Kalau Mas Dwi mungkin? Waduh, panjang sih kalau mulai habis lulus. Tapi perasaan kemarin juga ada yang sempat dibocorin kan? Habis lulus kan udah clue-nya isinya ya dia masih jalan terus. Iya. Tore. Isinya Tore. Aku lupa trailer yang di videomu itu apa. Pokoknya kan intinya story habis lulus itu bantu dosen, terus opnam. Iya. Habis itu kan oh iya aku jadi apa sih, field staff atau kasarannya teknis lapang ya, bagian bersih-bersih koral itu waktu di Bali selama 6 bulan juga. Jadi waktu itu buka job street, terus kerja di sana. Itu jadi yang koral itu dari job street juga? Iya, dari job street. Dia memang nyari field staff kan, jadi daily-nya cuma kita ke laut, snorkelingan, bersihkan karang, kalau panen ya sorting, tanam, wis betok. Jadi sebenarnya kerja itu kayak main sih. Cuman ya karena mungkin waktu itu ada kebijakan Bu Susi kan, larangan ekspor terumbu karang, akhirnya aku resign. Habis itu aku di kampung Inggris. Habis itu sempat ada bukan tawaran sih, info dari Pak Kus. Pak Kus itu punya teman anak touring. Jadi teman touringnya Pak Kus itu kasih kerjaan. Jadi waktu itu di bawahnya Kominfo, dia guide PT ZMI, PT Zeta Media Indonesia atau apa gitu, dia developer aplikasi. Kita sosialisasi aplikasi namanya Nusantara ke nelayan. Jadi memang goalsnya itu dengan aplikasi itu bisa membantu nelayan, ada weathercast, kasarannya bisa lihat cuaca, bisa lihat kata kapan, sama lihat harga ikan up to date gitu. Habis itu cuma sampai berapa minggu ya, karena kan itu moving ya. Pertama itu di perbatasan Indonesia Malaysia di Sebate, habis itu di Gorontalo. Nah habis itu udah aku kasarannya cukup lah, aku pengen melanjutkan kursusku bahasa Inggris. Habis itu aku cari kerja lagi di, kalau nggak salah aku yang MT itu di Jobstreet juga deh kalau nggak salah, bukan di LinkedIn. Iya di Jobstreet, terus MT MT Hatchery. Jadi yang terakhir ini dan sampai sekarang mau purna tugas itu masih kerja di masih kerja di perikanan. Tugas ya di Shrimp Hatchery, di salah satu perusahaan anak buahnya, bukan buah ya, Java Group lah. Java Aquaculture. Saya di waktu itu program manajemen trainee Shrimp Hatchery. Nah, jadi dia peranakan udang ya, kalau teman-teman yang nggak ngerti hatchery itu. Jadi kita tiap hari melihat udang kawin atau bagaimana mengawinkan udang. Oke. Ya, kayak gitulah sampai sekarang. Sekarang ya. Menunggu tanggal purna tugas. Oke, jadi itu ya guys. Kalau misalnya Anda mau cari pekerjaan, nggak usah sungkan-sungkan untuk buka Jobstreet ya. Jadi nggak usah nunggu. Nggak usah nunggu ada kayak tablet atau apa atau jargoman kadang. Ini mereka berdua contoh lapangannya nih, mereka dapat pekerjaan juga dari Jobstreet. Jadi kalau banyak yang bilang banyak pekerjaan random, ya itu tinggal pintar-pintar bagaimana memfilter ya sebenarnya. Ada satu lagi, maksudnya yang ini tak buktikan sendiri sama Daniel juga. Harus aktif di LinkedIn sekarang. LinkedIn. Kan sekarang kan lagi rame LinkedIn tuh. Jadi entah kamu itu bukan review sih, kayak komentari status atau kamu bikin postingan pekerjaan, bahkan kamu tiba-tiba dicari sama recruiter sendiri. Gitu. Kayak Daniel kemarin kan dia merasa nggak ngelamar di situ, tiba-tiba ada orang yang tanya. Sama kemarin aku dapat tawaran jadi manajer produksi di salah satu cold storage di Lampung. Padahal aku nggak ngelamar di situ. Ya mungkin karena aku posting tentang perikanan, akhirnya ada orang headhunter yang cari kasarannya orang langsung tuh yang sesuai sampai di email. Oh sih perasaan nggak apply di sini, tapi ya itulah intinya flexing, tapi bukan flexing sih, tapi knowledge lah. Coba teman-teman job seeker jangan cuma nyari, coba dia interestnya aktif untuk mempublish keilmuannya. Bagaimana teknik jual diri? Ya mungkin misal kalau perikanan dia tulis aja artikel perikanan. Artikel-artikel yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman yang di sana.
mungkin agak beda sih ya. Kalau dari saya sendiri sih job seeker untuk informasi apapun mungkin sangat luas sekarang karena sosmed kan sudah sangat terbuka. Cuma kalau dari mungkin beberapa perusahaan ini, apalagi perikanan ya, perikanan itu sebenarnya orangnya itu sama. Pemainnya itu aja, nggak akan jauh akan orang-orangnya. Lebih ke arah ini sih, apa namanya, memang link dari mungkin sesama alma mater itu sangat kental sih. Dan beberapa perusahaan atau beberapa yang memiliki usaha di perikanan itu biasanya menjatuhkan karakter SDM itu di salah satu lulusan alma mater mana, sehingga gerbong itu ada di beberapa perusahaan. Misal aku di universitas ini pasti yang dicari orang gerbong, karena mungkin makanya dari itu memang tidak bisa dimungkiri kalau misalkan masuk di dalam suatu perusahaan sudah terlabel dia adalah lulusan mana, kalau bisa semaksimal mungkin gitu. Jadi jangan dalam arti pekerjaannya nggak enak terus habis itu keluar seenaknya, tapi kasihan nanti adik-adiknya nanti mungkin jadinya kayak lulusan ini loh ternyata mentalnya nggak kuat atau seperti apa. Oke lah dalam arti pekerjaan, tapi dilakukan dulu ketika mungkin setidaknya pengalaman didapat, karena pengalaman itu nanti di next jobnya pasti akan dilihat di CV. Jadi kadang orang rasa wah kok nggak pernah ada lamaran nggak ada opsi pekerjaan yang dibuka atau apa. Jadi sebenarnya kalau posisi seperti itu kan, satu kita yang harus mencari, dua bagaimana kita menjual diri kan ya. Betul. Ya, mungkin perlu digarisbawahi, kadang anak-anak yang sambat udah lulus lama kok nggak kerja ya, lu gimana cara natanya gitu. Cari relasinya gimana, seniormu, teman-temanmu apakah enggak itu. Nah itu, jadi kadang orang merasa mungkin kalau masih level bukan level ya, karena kita pernah juga sih masih level mahasiswa, mungkin kan masa mereka punya idealis ya, memang kita nggak mungkin pasti idealis, masih idealis. Cuma nanti begitu udah masuk terjun ke lapangan kayak saya nih, banding setirnya nggak karu-karuan. Kalau mau idealis memang ya opsinya kamu punya banding setir nggak karu-karuan, tapi harus backing skillnya mendukung. Tapi kalau nggak gitu ya bagaimana memilih golongan itu penting juga. Sempat jadi bahasan saya dan sejumlah kawan saya itu ada yang sampai masuk tentara loreng oren. Wih. Tapi sejak dia masuk loreng oren, dapat kerja dapat. Ya karena relasi tadi. Relasi. Jadi faktor hal-hal seperti itu bukan hal yang ya welcome to reality ya. Sekali lagi welcome to reality. Hal-hal seperti itu hal yang normal saja, karena memang orang juga mau merekomkan orang kalau nggak tahu track recordnya gimana, nggak pernah nongol di mana pun, dia juga nggak bisa gitu. Relasi lah ya. Relasi. Nah, aja dapat job ya gara-gara dia bisa cariin orang, nggak lapain cari orang, udah ini kok kerjain sendiri. Iya, relasi. Ya. Mungkin Tat mana ya, Mas Lutfi, tapi karena beliau lulusan pondok pesantren kita panggil Ustadz ya. Jadi terserah. Enggak apa-apa. Tadi kan akan menceritakan kira-kira TS itu apa, terus ngapain sih? Silakan. Bagi teman-teman, apa TSS itu? Tukang sudut sate tahu kan nggak ngerti apa TSS. Apa itu TSS? Jadi kalau bisa dijelaskan secara definisi kan technical sales support ya, TSS. Ada juga posisi tukang sudut sate ya. Bukan total suspended solid. Oh iya. Bukan penata saya lagi nih. Ya, jadi technical sales support. Ada juga yang mungkin kalau posisinya ini di perusahaan saya sekarang di CJ itu technical sales juga ada. Jadi technical sales support sebenarnya basicnya semuanya technical. Ada technical sales support, ada technical sales. Dimana kalau secara profil singkat, jadi CJ itu kalau perusahaan saya yang tempat saya bekerja itu basicnya harus sudah pernah sedikit bahkan mungkin banyak sangat dihargai untuk menjadi seorang manpower technical, karena harus punya basic
Untuk Nyun Sewu pernah beberapa ada teman-teman, ada adik tingkat untuk gimana Mas bisa masuk gitu. Kalau mungkin di CJ itu memang secara apa namanya ya, screening dari R&D dan lain-lain itu memang yang dicari memang technical, karena secara posisi juga technical, sales, support. Jadi harus ada basic technical atau teknis ya. jadi teknis budidaya udang faname ya, budidaya udang faname. Jadi harus pernah, entah itu mungkin PKL, tapi juga lebih bagus lagi kalau mungkin pernah nambah, entah jadi asisten, entah jadi anak lab, entah bahkan mungkin kalau misalkan jadi teknis lebih bagus lagi. Pokoknya di basic itu. Ini khusus di company saya bekerja ya. Mungkin di perusahaan mungkin akan berbeda ya. Karena apa namanya dari secara definisi aja technical sales support. Jadi teknisnya harus menguasai, sales support berarti mensupport penjualan. Jadi harus dalam arti secara teknikal itu menguasai untuk menunjang penjualan pakan ya, karena saya di perusahaan pakan, jadi menjual pakan itu sehingga pakan yang dijual itu dalam arti tidak hanya menjual lalu sudah membayar, tapi pelayanan. Jadi setelah dipakai itu gimana responnya, apakah positif atau negatif, dan kita harus menjawabnya dengan teknikal, apakah penggunaannya sudah sesuai, apakah harus seperti ini, itu dikawal sampai dengan panen. Itu secara definisi technical sales support. Nah, kalau technical sales tetap ada basic teknikalnya. Jadi dibutuhkan ketika kondisi seperti kondisi kalau secara mendalam ya, jadi udang di umur berapa itu harusnya pakannya ini yang ini gitu secara ukuran. Jadi secara rekomendasi. Harus secara rekomendasi. Jadi tidak hanya product knowledge mengetahui oh ya pakanku mengandung ini bisa menghasilkan ADG segini, tapi juga secara teknikal menjual pun juga harus mengetahui bapak umur udangnya sudah berapa, misalkan tidak dari berawal ya, tapi di tengah ternyata minat terus pakai pakan CJ. Nah itu secara teknikal itu sudah harus kayak paham, oh ternyata sudah berat udangnya itu 7 gram 10 gram, ini sudah masuk pakan ini aja pak. Jadi secara teknikal juga harus tahu ternyata untuk produk knowledge dan secara teknikal harus segini. Terus protein itu berarti kan produk knowledge semua. Nah, jadi technical sales support, technical sales ini satu satuan. Jadi biasanya kalau di suatu wilayah itu ada 2 orang ini. Jadi sebagai penjualan dan sebagai support. Gitu sih kalau secara pekerjaan dan definisinya. Berarti pengalaman 6 bulan yang awal baru lulus itu, yang magang 6 bulan yang kebelaso itu bermanfaat ya? Bisa dibilang itu kayak tiket masuk ya. Tiket masuk. Karena kan tadi sudah dijelaskan bahwa golden ticket. Ya, bisa dijelaskan bahwa syarat utamanya punya pengalaman di lapangan. Ini dia udah pernah walaupun 6 bulan aja. Iya kan, tidak terlalu banyak ya pengalaman. Jadi sebuah ya tapi kan tetap judulnya pernah. Dan levelnya udah kerja pasca kampus nih, bukan magang lagi kan. Ini sebenarnya pesan moralnya bukan pesan moral ya, tapi mungkin ketika teman-teman mungkin fresh graduate dan mungkin ketika masuk di situ kayak kurang besar nggak apa-apa, jalannya bisa jadi karir pertama itu akan jadi karir yang itu loncatan lah ya gitu, dan buktinya ada ya Ustadz ini ya. Jadi kalau nyambung ke tadi yang mungkin menurut viewer nggak sinkron dengan kalau mungkin masuk di perusahaan ini kalau bisa nggak serta terus langsung resign. Nah ini beda cerita kalau misalkan perusahaan yang Anda masuki ternyata Nyun Sewu pilot. Nah itu kan berarti kan harus, dan ada pengurangan pegawai. Nah di 6 bulan saya di lokasi sana itu posisinya memang sedang pilot, di beberapa karyawan itu diliburkan tapi tidak dipanggil lagi. Jadi mungkin di resign kan tapi tidak dibayar efisiensi mungkin, sehingga beda kasus ya. Jadi kalau menurut saya kalau tadi yang mungkin menurut viewers apa namanya itu tidak korelasi nih, tidak sama ini. Nah ini lain case ya. Jadi kalau yang 6 bulan saya itu ada posisi yang berbeda, jadi memang dirisenkan. Nah ini apa namanya mohon digarisbawahi yang itu. Tapi mending tiba-tiba masuk lalu resign. Nah itu kalau tiba-tiba masuk udah ini langsung resign, itu yang jadi taruhan juga nama baik. Kamu bukan hanya menyusahkan dirimu sendiri tapi menyusahkan adik tingkat. Ya kalau diri sendiri ya mungkin kan lama-lamaan ini ya, apalagi kan perikanan itu relatif satu circle kan sebenarnya. Ya. Jadi kalau ada omongan gini untuk mau daftar ke perusahaan lain agak sulit juga ya.
Nice. Nice. Jadi itu review singkat ya technical sales dan technical Sales Sales support. support. Sales support. Jadi kalau Mas Dwi mungkin bisa menceritakan nih Waduh. bagaimana kerja di hatchery. Ya kalau aku sebenarnya ada korelasi ya, kalau di sebelumnya saya touring itu hobi ya, karena saya itu waktu itu masuk di program MT dan ada korelasinya. Sebelum itu kan saya di kampung Inggris. Salah satu syarat untuk bisa masuk MT itu adalah punya sertifikasi bahasa Inggris, jadi kepake di situ itu tiket masuk kan. Jadi intinya kalau ada waktu senggang, explore aja atau kasarannya tetap belajar terus, siapa tahu nanti hasil dari pelatihanmu itu akan berguna di next step. Singkat cerita, saya masuk manajemen trainee itu sebulan ada kelas di unit Banyuwangi. Di situ kita diajari teori dari berbagai departemen ya, ada yang dari orang teknis, ada yang bagian penyakit, pokoknya semua kita kelas sebulan. Habis itu OJT 2 bulan, tapi selama 3 tempat. Jadi waktu itu OJT saya di Hatchery Singaraja sebulan, Hatchery Negara 1 bulan, habis itu di Hatchery Makassar 2 bulan, habis itu di Hatchery Indramayu 2 bulan, ternyata penempatan di Hatchery Banyuwangi. Dan semuanya saya tempuh motoran. Nah itu hobinya kepake di situ gitu kan. Ya, kantor memang beda. Sebenarnya sih sama perusahaan dikasih fasilitas untuk tiket dan sebagainya. Cuman kan apa ya, saya pikir ini momen untuk mengeksplor sebuah daerah lah. Kasarannya kalau saya naik pesawat sampai sana ya wes, nggak ada kendaraan, nggak bisa kemana-mana, paling kan cuman ya wes muter sekitar situ. Tapi kalau bawa motor kan bisa eksplor gitu kan, bisa jalan, bisa ngajak keluar siapa gitu kan. Oh, iya. Gitu. Jadi itu garis bawahnya itu ya. Gitu. Ah, Bisa ngajak keluar siapa? Maksudnya kan kita cari kuliner lokal kan harus ngajak orang gitu, yang referensi Oh, iya. kuliner di sini enak gitu. Iya. Iya. Gitu kan. Saya sudah hafal kok. Kita sudah apa? Nggak Dia perlu sudah. saya tambahin. Saya tambahin. Biasa anak motor ya. Singkat cerita, habis itu saya ditempatkan di apa namanya? Saya milih produksi karena mau ditawari kan, mau berkarir di mana, di bidang apa kan. Di sana kan banyak departemen kan. Saya milih produksi karena kan memang core of the business-nya kan di produksi itu. Akhirnya ya saya jadi di jabatannya jadi koordinator produksi. Koordinator produksi itu ya fungsinya sebagai jembatan antara apa namanya teknisi dan supervisor produksi. Jadi kalau di struktur di bawah saya itu ada teknisi, kemudian ada operator. Tapi secara tugas Operator? ya ada operator. Kayak kalau mungkin di tambak feeder ya. Ya, Kayak beda di feeder. Mobile Legends banyak feeder juga. beda konteks. Beda konteks ya. Beda gitu. Jadi kasarnya ada operator, ada teknisi, saya di atasnya teknisi, tapi di bawahnya supervisor produksi. Gila. Di atasnya supervisor produksi itu ada HOU. Ya intinya sih daily rutinnya ya kita ya seperti selain kita budidaya, kita ada persiapan, ada proses budidaya sama manajemen panen. Intinya itu aja. Cuman kan kalau di Jabarka kan banyak, mulai dari pakannya, mulai dari treatmentnya, terus mulai kasarannya kita berbicara SDM-nya. Toh saya juga ngurusi KPI atau Key Performance Indicator, kasarannya pencapaian indikator operator lah, kayak harus punya skill apa itu juga tanggung jawabku karena kan aku koordinator mereka. Cuman kalau untuk pekerjaan teknis ya sebenarnya mirip-mirip teknisi sih, cuman kasarannya kan ini unitnya kecil, jadi yo intinya sebagai apa ya, bisa dibilang support iya, tapi intinya tetap di teknis. Kita bukan pelaksana kan teknisi, cuman kita yang memberikan rekomendasi, ini loh kalau mau A itu nanti seperti ini, mau B seperti ini, seperti apa enaknya. Dan kasarannya ikut membantu supervisor mengawasi, karena kan supervisor juga nggak cuma mengawasi, tugasnya dia banyak. Kalau di tempatku supervisor itu lebih mengurusi ke atas, jadi kasarannya administrasi. Ya administrasi dan kasarannya hubungan nanti proyeksi pakan, jadi kasarannya yang lebih banyak itu keluar. Tapi kalau untuk ke dalam, ke produknya sendiri yang kasarannya ngurusi langsung itu lebih ke akunya sih. Kalau teknisnya kan pelaksana, kalau saya kan ngasih rekomendasinya. Ya. Selama ya kalau sampai bulan ini ya kurang lebih saya udah 3 tahun ya di apa namanya Shrimp Hatchery. Terus ya ini mungkin saran buat teman-teman yang introvert, pasti cocok di Shrimp Hatchery karena itu
kamu hidup di situ kan, kalau Udah ketemu makhluk gitu. ya, kalau TSS kan dia muter-muter kan Ya. dari kota ke Ya. kota, Ketemu orang. dari warung ke warung, Ya. Ke warung ya. makan kan? Oh iya makan. Iya makan. Dari tambah ke tambah. Harusnya sih lebih sana ya. Harusnya makan di warung. Warung ke warung ini enggak ini Kopi, ya. Bos. Kopi. Jalan rokok. Ya. Jadi kalau teman-teman yang maksudnya introvert dan mungkin dia suka riset apa, cocok di Hatcher karena kamu akan kerjanya di mes di situ, tiap hari kamu di situ, kamu tiap hari pengamatannya di itu. Jadi mungkin kamu ada ide apa nih dan suka mengamati perkembangan atas risetmu, itu pasti bagus di Hatcher karena kamu lingkungannya benar-benar di situ. Nggak bisa kemana-mana. Jadi Nggak bisa kemana-mana. Ya Jadi- bisa sih, cuman di sekitar situ aja. baru maksudnya kayak gitu. Dari kamar ya. Aku pulang ke kamar. Iya, Buka pintu udah tempat kerja. iya. Bahkan belakang kamarku langsung dulu. Jadi kayak Bahkan ini fun fact ya, temanku ada yang ketik dia itu karena mungkin saking nyamannya kerja itu sering nggak mandi, masih pakai baby doll di lab itu pun masih rembe semua, habis itu tidur lagi gitu karena sudah menganggap Hatcher itu rumah sendiri gitu. Ya, emang Saking nyaman. jamnya ya, jam bekerjanya juga ini. Iya, jadi kasarnya kan dia kan QC kan, anggap aja dia jam 8, oke deh dia bangun tidur jam 8 set misalkan udah beres ya wes dia makan terus tidur lagi. Saking nyamannya gitu. Jadi memang kalau dibilang nyaman, apalagi untuk orang-orang introvert ya yang kasarannya nggak suka interaksi sama orang baru, bagus di sini ya. Terus Iya. mungkin punya ide-ide Dasar kasarannya dia. pengembangan produk, Dasar dia. kasarannya fokus itu, wah aku pengen ini itu Anak cocok. touring. Naturing. Naturing kok. Gitu. Ada. Nyasar. Tapi keren sih, maksudnya karena ini hubungan apa kita kerjanya teknis, jadi banyak banget peluang-peluang yang apa namanya inovasi-inovasi yang bisa kita bikin. Misal, oh siklus ini pakai pakan A, siklus depan pakai pakan B gimana? Jadi kasarannya namanya budidaya ya SOP siklus kemarin bisa jadi siklus sekarang beda gitu. Jadi yang suka-suka ngulik-ngulik ngotak-ngatik mungkin premix pakan atau treatment itu keren kalau kamu distributori. Kan kelihatannya doang. Kalau yang introvert, Bedanya kalau mungkin pekerjaan seperti marketing ya. Ini sebenarnya kalau saya kan marketing ya, marketing. Jadi menjual pakan itu berhubungannya dengan relasi, komunikasi juga harus apa namanya ya, secakap mungkin, seinformatif mungkin untuk bagaimana persuasifnya memasarkan pakan yang akan saya jual. Kalau mungkin di Dwi mungkin lebih ke arah pekerjaan produksi. jadi intinya langsung goalsnya kan gimana bikin benar bagus. Jadi harus baca-baca artikel, terus ada isu apa yang mungkin ada produk yang ini. Jadi ke teknis produk, pengembangan produk bukan. Iya. Dan setelah dipanen itu sudah dijual ke customer. Disitulah kalau ini yang dalam arti banyak mungkin ini ya di industri shrimp ini itu satu kesatuan ya. Jadi satu kesatuan masih nyambung, tapi ketika benur ini sudah dijual ya sudah tanggung jawab tambak. Nah, tapi banyak kan memang di tambak ini semua yang ada di dalam tambak ini itu pasti akan disambungkan ke sumber benur, pakannya pakai apa, itu sangat nyambung. Sehingga dalam arti tidak mungkin sangat rawan untuk dalam arti bergesekan antar brand itu sangat rawan karena kita industri yang nyambung, Hatcher dan mungkin tambak atau supplier pakannya. Tapi juga dalam arti akan menjadi apa ya kesinambungan, sehingga tidak akan dalam arti kayak oh kamu jual di sana ya urusanmu, enggak, tapi dalam arti oh itu supply dengan pakan apa, oh mungkin tidak cocok di musim ini, ya, itu nyambung juga. Disitulah peran teknikal saya di sana untuk dalam arti apa ya, mungkin ya kadang iseng-iseng juga mungkin tanya ke Dwi gitu kan, ada viral apa gitu kan, ada keluhan apa sih di Hatcher, ada keluhan di Hatcher apa, mungkin ada penyakit yang kayak yang misal akhir-akhir ini kan mungkin lagi rame HPND gitu. Jadi apakah memang bisa membuktikan kalau Hatcher itu memang free dari itu, mana sertifikasinya. Iya, intinya kalau perikanan sih ya berkelanjutan ya, maksudnya kan bukan end product tapi nyambung. Dan mungkin yang akan terjun di tambak ya,
mulai tahun 2018 saya join di IJ itu untuk di angkatan kami ya 2012 itu memang yang terjun di tambak ini tidak terlalu banyak. Mungkin saya nggak tahu ada beberapa yang memang sudah nambak, tapi ada juga yang dalam arti secara satu angkatan mungkin tahu itu oh dia nambak. Gitu. Tapi alhamdulillah alumni mungkin khusus angkatan 2012 setelah mungkin saya mungkin ada Dwi, ada yang lain juga masuk di dunia SLIM ini banyak juga yang mengikuti. Yang sebelumnya mungkin nggak satu linear, mungkin cuma di perusahaan lain, terus akhirnya karena mengetahui kok di industri SLIM ini yang orangnya kok langgeng-langgeng ya. Langgeng. Lama-lama. Ada yang lama-lama atau mungkin ya nggak jauh-jauh masih ditolong sama Mas. Mungkin aja kayak Dwi selesai di sini, oh ternyata masih ada dibantu untuk masuk di sana. Jadi kalau industri SLIM ini tidak mati udah, karena orang-orangnya pasti membutuhkan. Itu aja. Paling enggak kalau kamu punya reputasi bagus, meskipun kamu keluar dari sebuah perusahaan, tapi kan teman-temanmu yang diberikan warna ini bagus, pasti akan merekomendasikan. Iya. Rekomendasinya pasti. Apalagi kan itu linear sama jurusan. Untuk industri SLIM sendiri di kalangan universitas itu memang kalau mungkin karena saya kan kelilingan ya tahu ya di sini alumni apa, di sana alumni apa. Ya, namanya juga saya jadi tahu kebanyakan di mana. Memang kita tidak dipungkiri untuk ilmu teknis memang beberapa lulusan seperti lulusan APS Akademi Perikanan Sidoarjo Politekniknya itu, ataupun ada AUP yang di Jakarta, atau mungkin akademi perikanan itu memang berarti memang banyak dicari di beberapa tambak. Tapi penguasaan teknisnya itu dan siap kerjanya itu memang terlatih ketika dia masih kuliah. Dan itu fisik juga. Itu sudah terbentuk. Tapi ya alhamdulillahnya pokoknya dalam arti setelah dalam arti saya kelilingan kemanapun itu ternyata ya yang lulusan universitas itu juga nggak kalah banyak kok. Maksudnya apalagi lulusan UB itu banyak sekali. Bahkan yang sempat juga lulusan UB itu yang senior ini lulusan UB. Iya. Jadi saya nemunya malah senior lulusan UB. Di bawahnya Madya umur ya 25 sampai dengan 35 ini malah terputus. Nah, yang UB, bahkan yang UB pun sekarang juga menggalakkan juniornya untuk ayo nambah, ayo mungkin ya kalau nggak nambah mungkin di bidang marketingnya gitu ya. Nah, alhamdulillah di UNER itu kalau yang saya lihat mulai yang Madya ke bawah ini mulai banyak, karena ya mungkin trennya dari angkatan 2012 mungkin di atas kami ada 2011 itu ke bawahnya ini memberikan tren positif. Dalam arti gini, masuk di perusahaan tersebut lama, terus mungkin juga banyak juga performa updatean, terus dia ternyata sudah dipindah di sini, bahkan naik di mungkin manajer, supervisor. Berarti ini memberikan brand atau mungkin ya image kalau misalkan di perikanan bekerja baik marketing maupun di tambak ataupun hatchery ya, itu dalam arti nggak menjadikan kamu nggak berkembang, malah di situ realisasinya makin banyak. Yeah. Mau lari kemana, di sini bosan, dan sana sangat dinamis. Bahkan bukan perikanan pun sekarang melirik di perikanan. Banyak sekali biologi itu ke labnya tambak itu banyak, kimia pakan itu kan premix pakan itu juga. Jadi kita pun sekarang di dunia perikanan di industri SLIM khususnya itu sekarang kita juga bersaing juga dengan lulusan non perikanan. Bahkan ada yang lulusan ekonomi itu jadi teknisi dan jago loh. Nah itu jadi kan jago. Jadi kan kompetensi kan memang nggak selalu linear dengan ijazah sih. Ya itu ini yang menceritakan dunia SLIM untuk mungkin budidaya faname ya, atau dunia udang faname ini dari yang cukup besar untuk pekerjaannya seperti apa. Dan kalau udah masuk perikanan mungkin yang masih masuk kuliah mungkin ya nggak apa-apa, kalau nggak linear itu nggak masalah. Faktanya teman kita kebanyakan masuk finance loh. Coba lihat statistiknya itu.
nggak masuk linear itu nggak masalah kalau menurut saya. Tapi masuk linear itu tidak juga dalam arti bakalan nanti super atau gimana, mungkin coba pekerjaan itu jadi hitam atau gimana karena mungkin tambah. Toh ada juga yang di bagian lab mau putih diajar dulu. Indoor. Ya, terus juga kalian juga akan bersaing di perusahaan di mana perusahaan tersebut mungkin perusahaan pakan, bakteri, mungkin apapun lah ya, yang menunjang dunia SREM ini, dia punya kantor ya, dia juga butuh loh admin gitu loh. Jadi di bidang administratif pun juga pasti kalau misalkan gak linear kan, tapi aku pengen di kantor aja, mungkin nggak pengen banget dan lain-lain ya silakan. Mungkin di administrasi perusahaan lain dulu, habis itu masuk ke perusahaan yang mungkin di bidang perikanan, pakan udang dan lain-lain itu masih bisa. Jadi sebenarnya nggak linear nggak masalah, tapi ya itu tadi kenapa kok kita sarankan kalau sudah di bidang itu lanjut itu, karena itu ada pengembangan, karena lihatnya pengalaman. Kalau misalkan masuk ini, saya marketing di udang gitu, saya masuk jadi orang bank, paling mentok-mentok jadi kreditur untuk pengusaha udang yang mau utang. Endingnya itu perikanan juga. Untuk lari ke sana itu ya mungkin agak mungkin sulit karena mungkin usianya sudah jauh ya. Kecuali masih muda, baru 1-2 tahun, umur 25, 27, masih ada lowongan. Aku nggak dunia perikanan lagi, ke kota, ke Surabaya itu, terus di kantor kembali ke pekerjaan ngantor lagi, itu mungkin masih nggak terlalu, karena di CV itu udah cuma 2 tahun dan itu bisa dipandang pengalamannya nggak terlalu banyak. Tapi kalau udah kadang nyemplung udah 4 tahun sekian, jadi untuk lanjut coba explore linear lah, itu agak susah. Jadi mending langsung dilanjutkan, cari link lain tapi tetap satu linear. Itu masih bakal terus mendukung kok. Kalau industri STEM itu nggak akan mati mungkin di situ aja, pasti ada kok. Pokoknya mau belajar aja. Tapi bidangnya nggak selalu budidaya, bisa aja langsung ke marketing, bisa aja mungkin ke HR. Banyak kok. Garis besarnya mungkin kalau dari ceramahnya Pak Ustadz yang panjang tadi itu sebenarnya nggak apa-apa di luar, cuman kan kalau kamu di perikanan ada peluang dengan usia kamu yang maksudnya perkembangan usia kita dan waktu tertentu itu kita karirnya lebih cepat gitu ya. Saya peluangnya lebih besar karena eksklusif kan. Sedangkan kalau kamu di luar bidang untuk mencapai mungkin posisi tertentu itu malah membutuhkan waktu yang lama. Plus kita nggak di bidang itu lagi. Malah kan sebenarnya malah di perikanan kita udah di bidangnya, memang ada beberapa konsekuensi ya. Misal kamu harus kerja lapangan, kadang kerjanya itu waktunya fleksibel, tapi seenggaknya jenjang karirnya lebih cepat gitu ya, untuk di top manajemen lah gitu ya. Itu guys. Iya, kalau mungkin kalau Dwi mungkin untuk mengarah ke yang lain mungkin ya saya juga nggak tahu ya. Karena mungkin CV-nya Dwi sangat beragam. Seperti kayak keris ya, seperti karang, terumbu karang. Tapi masih perikanan loh. Iya, terumbu karang. Konservasi lah ya. Konservasi terus habis itu dihatchery lah kan. Kalau dia aplikasi nelayan. Perikanan juga sebenarnya. Jadi startup loh. Nah, maksudnya mau mengarah kemanapun, kalau nggak teknis ya kembali ke teknis lagi, atau mengarah ke administratif, karena tadi ada pekerjaan yang berbau-bau administratif kan ada. Aku seperti supervisor produksi ini sebenarnya lebih banyak administratif sih, kayak bikin mix pakan, ngisi program. Karena kan ya mohon maaf kan teman-teman yang di operator dan sebagainya kan kadang nggak bisa mengoperasikan komputer gitu kan. Akhirnya ya mau nggak mau kan yang bisa ngolah data kan ya teman-teman yang S1 kan. Karena banyak datanya kan. Ya. Tuh guys. Apalagi mau tanya apa lagi? Jadi mau kerja, kadang kalau orang banyak larinya ke finance, entah apa ininya ya, saya nggak mau diskredit juga ya, karena saya juga salah satu orang yang kerjanya jauh dari bidangnya ya. Nggak masalah sih, nggak masalah. Finance. Ya intinya sih kalau aku pribadi ya kerjaan apapun nggak masalah, cuman sebenarnya kalau ingin menekuni di bidang perikanan juga cukup menjijikan. Memang ya konsekuensinya bajunya nggak rapi, nggak klimis.
Ya. Tapi ya memang seperti itu kerjanya gitu. Kan saya di HR itu baju tidur sama baju kerja saya sama. Jadi ya enak. Bagi saya malah enak kan. Kita nggak ada anggaran untuk beli baju yang office gitu kan, nggak ada anggaran buat beli sepatu gitu kan. Ya soalnya ya ada David keluar kamar itu masuk kamar Iya, itu lagi. iya. Itu lingkungan kerja sekaligus tempat tinggal. Iya, kalau di HR kayak gitu. Kita tinggal di HR-nya. Sama dengan tambak mungkin Tambak ya sama. tambak hampir sama. Kalau mungkin apa namanya, kalau bisa dibilang secara pekerjaan HR ya sama satu lingkup. Di situ berarti kan yang mungkin berbeda ketika itu menyangkut pekerjaan marketing itu adalah fleksibilitas waktu. Mungkin kalau dari Dwi di satu lingkup mungkin kawasan tinggal di sana dan bekerja di sana. Kalau di marketing mungkin lebih ke arah fleksibel waktu. Kenapa saya bilang fleksibel waktu? Karena tergantung dengan ini ya apa namanya urgensi di tiap harinya. Jadi Target sudah terpenuhi. Iya. dan mungkin kalau marketing pakan udang ya di target. Ya, semua marketing ada target. Ada target. Jadi ya mungkin sama marketing juga ada target juga. Jadi ketika target sudah terpenuhi ya di situ step berikutnya jangan leha-leha kalau menurut saya ya, yaitu penagihan karena dalam arti kalau pakan udang ini pakan udang industri udang ini apa namanya industri kalau pembesaran ya, kalau mungkin benur itu ada waktunya sebulan ya produksi 1 bulan. Ya 1 bulan kita satu bulan. Nah itu kalau mungkin di marketing pakan udang kita menjual pakan udang itu ada 2 versi, yaitu pembelian cash dan kredit. Nah jadi karena di industri udang itu sebenarnya udang 30 hari di budidaya itu entah berapa gram itu sebenarnya masih bisa dipanen. Jadi udang itu sebenarnya semuanya itu bisa dijual, baik dalam arti kondisinya mungkin tidak terlalu lancar, udangnya panen dini itu sebenarnya masih bisa diambil udangnya meskipun kecil. Dan memang kenapa kok ada secara pekerjaan secara pembayaran itu ada yang kredit padahal mungkin padahal pemakaiannya kontinu, ini kreditnya berarti jalan terus kan gitu kan gitu. Lebih ke arah mungkin ini ya apa namanya, memang budidaya itu semakin panjang biaya produksi juga semakin bengkak. Tapi ketika satu kali mungkin panen itu bisa menutup semua dan masih ada untung. Nah makanya ada kredit dan ada cash itu untuk yang mungkin save-nya itu sudah aman, ya udah ya dia biar kredit aja. Kalau mungkin save-nya dia harus limit artinya mending nge-cash aja karena mungkin kalau harganya pasti beda. Jadi karena budidaya ini bisa aja untung bisa aja rugi karena resikonya tinggi. Resikonya. Masalahnya itu tadi yang diiming-imingkan kadang di sebuah seminar dengan modal segini saya bisa 2 kali lipat, beli lahan bisa 2 tahun aja sudah lunas. Tapi padahal yang expertise di teknisinya ini mikirnya udah panjang sekali ya. Botak nih habis di rambut nih. Itu. Bukan teknisi dia, apalagi teknisi. Padahal itu yang menjadi dalam arti usaha ini itu usaha di bidang udang faname itu jadi usaha yang seksi sekali untuk dikerjakan, tapi juga resiko sekali untuk dalam arti kalau gagal, sehingga banyak sekali juga yang ngambil pakan udang yang mungkin lebih fleksibel atau mungkin cash itu pekerjaan di marketing itu sudah pasti akan mengarah ke sana. Tapi yang enaknya selain waktunya yang fleksibel, dapat ilmu banyak. Karena kan interaksinya sama banyak orang kan. Banyak orang. Jangan ketemunya orang. Kalau kita ketemunya banyak kegiatan. Banyak ilmu yang didapat. Kayak mungkin yang ke teknisi yang lebih tua ya ujung-ujungnya bukan diskusi budidaya tapi diskusi hidup. Kalau dari warung ke warung gitu kan. Warung ke warung. Kan kuliner. Tambah. Kalau yang ke warung mampir warung itu jadi ceritakan. Apa aja udah. Ya itu karena itu lingkupnya di sana. Menemukan yang baru gitu loh. Ya.
makanan maksudnya. Oh yang cocoknya yang enak kan kan orang kalau pindah-pindah kan pasti yang dicari kan makan yang enak murah gimana Ya. gitu kan. Akhirnya kan ada preferensi ku Mas Dewan Mas murah Mas. Sing Jogo yo enak aja. Maksudnya itu pelayanannya Jogo. Jogo. Ya. Tuh. Kan sebagai customer kan seneng gitu makan di sana kan. Oke Om. Iya ya. Banyak orang yang ditemui. Bahkan di luar konteks budidaya pun kadang juga apa ya bisa ditanyakan juga. Nah ini menarik nih Mas Rita kan. Kira-kira pengalamanmu yang paling aneh ketemu orang ngapain ketika kamu? Maksudmu ini orang ngapain di sini atau malah bahas hal-hal apa di perikanan gitu ditambah gitu. Kamu muter-muter soalnya. Ini agak mungkin nanti nggak tahu ya apakah ini bisa di-share atau enggak. Tapi memang tipe-tipe orang yang ditemui memang random sekali. Ya yang paling random itu apa sih gitu loh? Yang mungkin seharusnya tidak diceritakan, tapi di-sharekan ke saya mungkin saking nyamannya ya. Iya. Ngobrol mungkin beberapa kali ketemu, nyambung, mungkin juga cari makan bareng, makan siang bareng, atau mungkin Baru kan bener makan siang bareng. Iya. Habis Jumatan kan gak enak kalau gak makan siang dulu habis itu balik. Ya gitu, kayak gitu. Atau ke seminar itu kan sampai siang, habis makan. Nah, itu kan bisa malamnya ke makan siang, makan malam. Warung. Randomnya Berarti apa ya sampai bisa bikin orang nyaman gitu. Orang nyaman, bahkan sampai dalam arti pulang itu udah nggak mau aku mau naik bis mau naik ini bareng itu antarin aku gitu nanti mampir sana nggak tahu ya mampir kemana ya. Betul, Mas ini ada pelayanan lebihnya Mas. Maksudnya ngantar tadi lo sekalian belanja sekarang kemana. Yang randomnya adalah ya ini mungkin nggak menuju ke subjek siapa tapi yang bisa di-share. Yang di-share itu nge-share-nya malah kehidupan pribadi. Dari Mas curhat keluarganya. Bojoku ngene lho Mas. Bukan itu. Ya, anaknya sekolah di mana. Jadi kayak saya tuh kayak mungkin adik kandung atau mungkin saudara jauh gitu. Dan bahkan rahasianya. Rahasianya adalah mungkin di sana dia kerjanya di sebuah kota A. Dia kalau pulang atau keluarganya di kota B dan itu jauh lah di kota A ternyata dia punya yang lain. Wah, kan random sekali ya, random sekali. Mungkin kalau ngomongin soal anak mungkin ya sudah biasa. Anakku gini, oh iya anakku juga kuliah di sana mungkin nyambung. Saya ditanyain alumni mana mungkin itu kan nyambung ya. Tapi kalau sudah kadung nyaman yaitu marketing ini kadang juga cara untuk dalam arti biar pakaiannya dipakai, pakaiannya dibeli. Gimana cara kamu pakai pakaianku ya? Pokoknya klik secara hati gitu. Pakanmu larang, apa murah? Yang penting beli. Klik hati, wis tak pakai Mas. Tapi dia sudah klik dalam arti bisa menciptakan semuanya ke layanan ya. Jadi apapun juga dia mungkin pindah. Teknisi kan kadang mungkin di satu daerah di sana, oh iya saya tak pindah, tak cari yang mungkin lebih baik, kondisi lebih mungkin mudah. Di sana mungkin dalam arti bukan nggak ada saya di sana, tapi dia ingat saya, oh iya ada Lutfi pakainya ini. Dia tanya saya, Mas di daerah sini salesnya siapa? Aku pindah. Jadi klik secara hati itu tidak hanya mungkin di saat mungkin ngobrolnya sangat random kayak tadi, tapi juga dimanapun dia dalam arti berada, dia bakalan ingat kalau misalkan pakan udang ya pakan hijau. Iya, Cari taunya ya di Lutfi. Pakannya Mas Lutfi. Jadi makanya yang dikasih pelajaran baik dalam arti dari GM, mungkin area sales manager, maupun yang sales yang lebih senior itu adalah gak apa-apa produkmu itu dicap sebagai pakan mahal. Tapi kamu harus percaya kalau pakanmu itu bagus. Lebih dari itu, gimana kamu bisa klik dengan usernya ataupun owner itu. Personal branding ya. Iya, dan itu yang membuat dalam arti kayak saya di situ Bondo. Di situ Bondo ini ada yang dalam arti sebenarnya ya saya tidak terlalu belum lama dengan sales sebelumnya yang saya gantikan di daerah situ. Saya membangun chemistry terus dengan salah satu teknisi ini.
Sehingga dalam arti saya mau nyari apapun dia pasti ngasih jawaban itu udah sangat jelas. Dia pun juga kalau minta tolong apapun pasti minta tolongnya ke saya. Sama-sama butuh ya. Sama-sama butuh. Jadi dalam arti klik itu sehingga mau kemanapun meski kebijakan apa dari bos, ganti pakan apa gimana gitu. Selama itu klik dan terus menyambung hubungan itu pasti nggak jauh-jauh udah. Dia mau pindah kemana pasti. Jadi tidak hanya kemampuan komunikasi kalau marketing, tapi juga pengetahuan produk knowledge, memahami betul, tapi juga dalam arti gimana cara mengklik dan bangun chemistry lah. Klik dengan customer itu. Nah, itu yang menjadi mungkin pelajaran ya selama saya 4 tahun menjadi sales gitu ya. Gitu. Mantap. Ya teman-teman itu kalau mau jadi sales kayak gitu. SS ya. SS ya sama aja lah. Kalau Mas Dwi mungkin ada nggak pengalaman yang sangat menarik ya sepertinya? Oh banyak bro. Saya dari OJT dan teman-teman pasti ketemu orang kesurupan. Serius. Nah, jangan-jangan dia ini sampai sekarang jadi ahli parkiran itu ya. Latar belakangnya itu. Ya, kalau aku sih karena kan kita memang standby di sebuah tempat, terus kan tempatnya dekat laut. Kalau emang paling random ya itu sih. Ada aja kadang peristiwa aneh-aneh. Ya kayak tiba-tiba kesurupan, terus tiba-tiba ada ya kejadian. Tapi ya udah kita sama-sama tahu lah, kita zaman dulu PKL di tempat manapun pasti ada kayak gitu. Apa ya? Ya namanya kadang gini sih, kalau yang paling seru tuh bukan seru sih, maksudnya ya kan kita kan udah tempatnya di situ, makan bareng, terus ketemu bareng, tiap hari ketemu, kadang itu bakalan banyak cinlok biasanya. Waduh, gitu ya. Jadi pasti kalau mungkin ada cewek baru di situ pasti ada inceran banyak orang. Terus yang nggak enaknya juga intinya kalau ada something pasti akan bisa ada isu apa gitu. Karena ketemu terus itu terus akhirnya isu itu melebar. Gitu. Kadang kayak malesnya sih. Kadang kayak nggak ada privasi, cuman ya gimana cara kita nanggepin aja sih. Tapi enaknya ya itu, maksudnya jadinya kayak sebuah keluarga di situ. Jadi kerja itu kayak yes kita sama keluarga sendiri meskipun kasarannya itu orang lain ya, tapi karena ya tinggalnya di situ, panen di situ, kerja di situ hampir 24 jam ya akhirnya kayak keluarga. Bahkan kalau ada masalah apapun ya kita cerita, misal kadang butuh apa, beli apa, nanti kadang kasih rekomendasi. Jadi yang bikin keren di Hatchery itu apa ya? Kita akan, kalau aku sih bener-bener kayak bikin keluarga baru. Jadi karena saya jauh dari rumah, tapi aku menemukan rumah baru di sana itu kayak meskipun kerja tapi rasanya kayak pindah rumah aja. Jadi work environment-nya lebih ke kayak perusahaan keluarga. Meskipun literally perusahaan keluarga ya, tapi kan kasarannya di dalam lingkungan kerja itu kita nyaman. Jadi ada masalah ya kita sambat bareng, kita cari solusi bareng. Jadi enak itu bareng-bareng lah. Gibahnya ada temennya. Gibahnya. Jadi kita sama-sama susah tapi disambat bareng gitu. Gibahnya bareng-bareng. Gitu. Bahasannya juga yang include di dalam itu ya. Ya kadang di luar itu pun sama, tapi intinya lebih ke kayak merasa lebih ke keluarga aja, keluargaan. Dan kadang nggak kerasa loh udah sekian tahun ya, bahkan supervisorku sendiri bilang udah kerasa udah 10 tahun ya, tapi yo karena memang udah kayak keluarga sendiri ya harus enak. Kayak pressure-nya mungkin pressure dari target-target aja, tapi kalau pressure dari pergaulan yang itu enggak sih. Ya dari circle lingkungan kerja atau enggak? Iya. Dari tuntutan produksi. Iya, karena memang hutan manajemen kan harus target produksi sekian. Tapi kalau environment enggak. Apalagi orang introvert, aku yakin cocok nyaman, enak, Tapi seorang Dwi itu bukan orang itu. Itu saya. Itu makanya. Seorang Dwi itu bukan orang introvert. Tahu yang saya pahami mulai zaman kuliah, nggak ada ceritanya Dwi itu introvert ya. Kasarnya di coba di kamar mandi. Apa? Kalau mungkin lingkungan kerja emang emang yang ya kalau sudah di suatu ruangan atau suatu lingkungan pasti ya yang ditemui itu Iya. ada. Intinya kalau kamu kan menuntut kamu adaptif kan? Adaptif. Tapi kalau aku sih mungkin atau di awal setelah itu kamu akan ya biasa di situ. Adaptifnya itu gini, kadang ya mungkin ini nyambung sama tadi yang
cerita yang mungkin agak aneh ketemu customer, bahasnya apa, harusnya apa. Sampai mungkin di suatu ketika saya harus dalam arti sering berkomunikasi dengan salah satu customer ini. Dia adalah salah satu manajer di sebuah tambak. Ngobrolnya bukan budidaya, memang sebelumnya budidaya, tapi ketika saya ngomong budidaya stop gitu, saya malah yang di stop gitu. Wes mas sampai nggak usah bahas budidaya gitu. Sini sudah ada pakemnya, sampai nemenin aja teknisiku biar nggak ngerasa sendiri, wes gitu aja gitu. Karena dia udah pakemnya. Oke, bahasnya apa habis itu? Ketauhidan loh. Wih. Dan manajernya itu Nasrani Kristen ya? Iya. Kristen, nggak tahu yang seperti apa, tapi apa namanya, akhirnya cerita Nabi saya dibandingkan dengan cerita Nabi dia, jadi kayak agak-agak ini berat, agak-agak teknisinya muslim atau enggak? Bukan, ini manajer. Yang dia cerita Nabi Kristen, beliaunya itu Kristen. Terus habis itu mungkin saya iseng ya, karena saya juga dalam arti suka challenge untuk, bukan challenge dalam arti ada niat mendakwai. Bukan, challenge untuk keyakinan saya. Terlalu challenge keyakinan saya, mungkin ya banyaknya informasi soal dan mungkin golongan di agama saya sekarang itu mungkin men-challenge gimana sekuat apa sih iman, tapi bukan kita sedang antar Islam ya, dengan agama saya, tapi ke yang mungkin agama yang lain gimana sih, sehingga saya men-challenge itu. Jadi secara keimanannya gimana itu sampai berepisode-episode loh. Saya ketemu di sana, kegiatan dari siang sampai sore. Tiap kali ketemu pasti Nabi, berat ini. Malamnya bahas soal kisahnya Nabi A, Nabi B, sampai tengah malam jam 2 di stop dulu ya mas, ayo kita istirahat gitu aja. Kemarin kuat sampai jam 2 ya. Oh, ingat aku dari itu. Ada yang unik bro di Hatcher, karena begini, kita kan urusannya sama binatang, kasar memang hidup lah. Ya. Ini dia urusannya manusia kan? Ini real story. Jadi waktu itu bukan aku yang ngalami, tapi aku menyaksikan itu. Jadi ada seorang teknisi indukan, dia kan tiap hari itu mengawinkan indukan udang. Targetnya dia itu per hari kalau bisa spend 5 juta atau 7 juta telur. Nah, uniknya, ini sebenarnya secara SOP kan pasti sudah pastilah udah diheli gitu. Ketika beliaunya pulang dari Makassar ke Surabaya, itu produksi turun jadi 3 juta per hari, padahal secara SOP sama, secara apa semua. Terus ketika orang yang balik itu belum di unit, baru sampai landing Makassar, hari itu juga langsung 7 juta lagi. Jadi makanya gini, ada memang kalau chemistry-mu sama orang, kalau ini chemistry-nya sama benur atau kasar organisme itu bedanya. Bahkan ada teknisi juga di tempatku itu, kalau dia punya masalah pribadi atau kasarannya hatinya itu nggak seret, dia nggak masuk ke tempat budidaya, dia cuma ngontrol, nggak berani masuk karena akan mempengaruhi performa. Bahkan yang lebih ekstrim lagi aku pernah, ya intinya ya ada teknisiku, dia suka judi lah, dia judi di situ, langsung paginya jelek semua, kotoran apa, langsung kualitas airnya jelek semua. Habis itu dia berhenti, normal lagi, padahal secara SOP sama semua. Nah, jadi makanya kalau memang interaksi sama hewan atau kasih yang di kapal lagi kan itu banyak sama hidup, harus benar-benar dari hati. Nggak bisa kamu ngasih makan langsung kamu dongkol, itu pasti entah itu sakit apa, pasti ada masalah di situ. Jadi harus mendalami ilmu kebatinan juga. Itu sih yang trikinya di situ. Kalau di teknisi ya kita kan di pembesaran juga ada sih kayak gitu. Jadi ya, teknisinya kemana, terus habis itu lama mungkin nggak kembali, terus ada masalah, waktu kembali dirawat dikit, biasa saja. Padahal SOP-nya kan daily rutinnya sama semua. Persis, cuma tinggal menjalankan loh. Menjalankan, tapi lebih ke siapa yang menjalankan loh. Menjalankan. Ya. Kalau yang soal tadi malamnya mungkin sebelumnya judi atau apa ya, pembesaran juga ada yang sebelumnya kemana gitu. Terus yang kemarin tiba-tiba malam kemana, jadi nggak usah dibicarakan. Intinya langsung gitu. Tapi ya memang realitanya seperti itu bro. Jadi karena memang harus ya Vaname ini yang orang yang suci, tapi paling enggak kalau ada amanah seperti itu, paling enggak senang-senangnya setelah panen. Salah satu ini juga Vaname itu juga ya itu mungkin nggak tahu juga, kadang juga klik juga sama yang ngerawat. Iya betul. Ya ceri sama pembasaran ada karena chemistry tadi. Dan kalau orang kan dia bisa ngomong pengen apa, emang saya diam aja.
ngapain gitu. Tiba-tiba nggak mau makan, tiba-tiba kenapa? Gitu. Ya. Lika-likunya gitu ya. Dan ada terjadi juga di HR-ku, tapi waktu itu udah lama sih. Ada penyakit terus masalah, terus memang ini bosnya itu orang pondokan gitu. Dikasih air yang didoakan, besoknya normal. Oke. Serius, jadi ditiru botol gitu ya, botol terus katanya memang katanya air suci lah gitu, terus mungkin didoakan kan beliau kan orang pondok, terus dikasih di baknya, besoknya udah normal. Padahal kita sebelumnya kan dikasih treatment A, B, C itu enggak, tapi ya memang itu lu ya gimana lagi? Itu memang apa ya, faktor action di budaya itu kayak gitu. Ini namanya perbandingan barang hidup ya. Faktor action banyak banget. Iya, banyak banget. Ya. Kadang ya trikinya di situ. Nah, kasarannya kan itu kan kalau kita bicarakan sudah intuisi ya, bukan teknis lagi, tapi benar-benar intuisi, feeling so ini itu butuh pengalaman yang panjang lah, bisa puluhan tahun kan. Jadi kalau Anda merasa dengan ijazah perikanan itu selalu merasa tinggi, ingatlah untuk ketemu intuisi seperti itu tuh yang ngomongnya jam terbang. Bahkan orang itu gak punya ijazah loh, teknikannya yang udah gitu, tapi memang orangnya telaten. Ya. Jadi setinggi apapun ijazahmu, kalau sudah masuk ke itu ya sudah coba untuk merendah dulu ya. Betul. Kadang seringkali saya sering menerima komplain ya. Padahal saya juga bukan orang yang terjun di bidang itu, cuman karena teman-teman saya banyak yang HR itu bilang kok anak-anak ini dapatkan ya, karena pekerjaan yang banyak saya handling, masuk yang sekarang sedang saya geluti ini kan ranahnya sangat teknis sekali, ilmunya sangat teknis sekali, itu banyak mereka memandang rendah, kayak misalnya kalau di kerjaan saya kan kayak kuli, kalau tukang gitu mungkin orang masih pertimbangannya mungkin masih dipakai. Kalau kuli ngomong itu sampai nggak didengar, padahal belum tentu juga. Iya. Bisa jadi kuli itu ya dia sudah pernah mengalami melayani siapa, ada model kuli itu yang memang ingatannya luar biasa sehingga ya dia mungkin suruh praktek nggak bisa, tapi yang ini itu nanti bisa dikelola sama orang yang ahli sipil, sama ahli sipil saya atau sama kepala tukang saya, itu bisa yang mekanis kok. Dan itu ngomong kuliah yang nggak punya ijazah, yang sekolah aja nggak tahu. Ya intinya tetap apapun yang kamu punya tetap lihat rendah diri lah. Iya, jangan rendah diri bro, rendah diri itu masa nggak bisa ngapain. Rendah hati. Mulut saya tipu ya. Rendah hati ya, maksudnya ya bagaimana menempatkan ya. Mungkin oke lah kamu bisa, maksudnya mungkin ketika forum tertentu, ketika mungkin ada meeting membahas tentang itu, silahkan mengeluarkan uang. Cuman ketika mungkin ada saran dari teman-teman yang mohon maaf mungkin ya di bawah kita kan terima saja. Jadi kembali lagi ya seperti yang sering kita bilang ya, memanusiakan manusia. Iya, memanusiakan manusia. Karena bisa jadi ya kita ya kalau ya Mas Syafi'i kan pernah bilang ya statement saya mungkin benar tapi ada yang salah, statementmu juga mungkin salah tapi ada nilai benar. Iya. Jadi diterima saja dulu, ditelaah, kalau memang bisa dipakai, pakai. Gak usah merasa tinggi, kan yang kuliah saya, kamu tuh kan gak kuliah itu. Ya saya sering mengalami karena saya tidak punya ijazah sipil masalahnya. Karena kerja di sipil. Pekerjaan sipil. Karena memang warga sipil. Bukan pejabat. Warga sipil biasa. Wah, sudah 1 jam. Jadi mau main PS kalian nih? Aku numpang dinner dulu lah, kasur keluarin. Kalau sama dulu main PS. Mana? Apakah disudahnya atau memang ada yang mau dibahas lagi? Ya kalau secara umum sih kita sudah spill banyak ya tadi tentang bagaimana pekerjaan. Mungkin closing statement kali ya. Kita ada closing statement lah ini. Silakan. Lu jangan aku dulu dong. Saya menjelaskan ide, masa saya yang ngomong Oke. Ya jadi mungkin ada closing statement nih untuk setiap orang lah. Ya di setiap orang. Saya dulu aja ya. Oh iya dong. Jadi untuk ya mau ke orang yang berencana nih, terutama kan ini perikanan asing sekali, apalagi budaya perairan dulu banyak yang ngira itu kerja di PDAM. Oh iya. Itu angkatan kita tuh banyak yang seperti itu mengiranya. Jadi untuk yang mau masuk ke perikanan ini seperti apa atau dan yang baru lulus juga ya ada masukan untuk mereka lah. Nah, ngomong-ngomong. Jadi untuk yang mau masuk ke perikanan, yang suka entertain. Siap, lanjut. Kalau yang mau masuk ke perikanan ya kalau bilang aplikatif ke dunia perikanannya aplikatif ya. Dan apa namanya
secara secara ilmu di perikanan ya termasuk kan yang masih berhubungan dengan ilmu IPA dan juga dalam arti lebih khusus juga makhluk hidup di air ya, di air. Jadi kalau itu bisa dibilang dalam arti nanti pokoknya S1 masuk perikanan, pokoknya nggak ngurus nanti gimana selanjutnya, itu nggak apa-apa. Sementara nanti silakan dijalankan gimana asiknya kuliah di perikanan, dan setelah lulus nanti apakah nanti kalau misalkan tahu di perikanan ujung-ujungnya nanti ketambah, ujung-ujungnya nanti di lab tambah, atau mungkin seperti di hatchery yang sudah diceritakan, mungkin ada yang lain kok, ada yang lain. Dan kalau sudah keluar dari lulus dari perikanan, silakan ambil jalur itu dan seterusnya karena itu akan menjadi portofolio kalian untuk dalam arti setelah lulus akan menjadi apa. Lebih bagusnya linear karena sekarang ini di perikanan itu tidak hanya orang perikanan, tapi disiplin ilmu lain itu juga sedang mengarah ke perikanan. Orang peternakan akan masuk ke dalam juga ke perikanan. Orang kedokteran hewan juga bisa masuk ke ranah perikanan. Dan semua itu ngeblend, bahkan yang IPS pun yang dalam arti bukan ilmu alam ini juga bakalan mengarah ke sana, karena tahu bahwa di perikanan ini kalau misalkan ditinggal sama orang perikanan sendiri untuk mengerjakan yang lain, ini pasti banyak peluang. Kalau dibilang ini adalah karir yang di perikanan ya, karir yang dalam arti tidak pekerjaannya sulit atau berbau lapangan dan tidak memberikan secara finansial keuangan yang banyak, ya enggak. Banyak dalam arti praktisi, teknisi maupun juga yang bekerja di perikanan juga dalam arti bertahan sampai dengan sekarang karena secara finansial itu juga mumpuni dan mungkin akan meningkat. Yang pasti tidak stagnan dan harus berinovasi terus kalau di perikanan. Itu kalau linear ya. Kalau non linear silakan dilanjutkan. Tidak menutup kemungkinan kalau misalkan mau belajar juga bisa untuk kembali ke linear, ke disiplin ilmu perikanan. Tapi semuanya pilihan. Jadi silakan untuk memilih jalan setelah lulus di perikanan itu. Tapi insya Allah di perikanan masih banyak ruang untuk kita isi nanti dengan lulusan perikanan. Sebenarnya mungkin mau menambahin. Ngambil semua sama jadi aku cerita apa? Ya, jadi begini, kalau saya simpel aja kan. Tadi kan secara teknis sudah dibahas nih sama Al Mukarramah Al Ustadz ya, Ali Lutfi. Kalau saya mah begini, jujur kan memang mungkin juga ada 1-2 dari teman-teman sekalian yang mungkin akhirnya terpaksa masuk perikanan. Saya contohnya kan bilang kedua, tapi sebenarnya kalau kita tarik lebih dalam lagi, pasti ada tujuannya dong kita masuk di sebuah jurusan itu kan. Paling tidak kalau kita masuk di perguruan tinggi itu sebenarnya ada sebuah amanah ya. Kalau menurut saya amanahnya itu kamu di sana itu dididik dengan sebuah ilmu tertentu, dan minimal entah kamu itu nanti linear atau enggak, tapi manfaatkanlah apa yang kamu pelajari di perguruan itu. Paling enggak, meskipun nggak bisa untuk orang banyak, ya gunakan untuk membantu orang atau membantu diri kamu sendiri atau keluarga kamu lain. Jadi apapun itu, kalau khusus di perikanan ya, kamu nanti kerja di perikanan atau enggak, tapi jangan sia-siakan dengan alasan idealis. Jadi apa yang kamu pelajari di perkuliahan, meskipun nanti kamu kayak Farid yang endingnya pelajaran banyak, tapi kan ada 1-2 pelajaran yang dikasih di kuliah itu. Jadi paling tidak ya manfaatkanlah ilmu yang kamu peroleh di perguruan tinggi. Apapun nanti kedepannya sesuai atau enggak, tapi yang penting manfaatkan. Karena kan salah satu amal yang tak terputuskan ilmu yang bermanfaat. Siap. Mantap toh. Wadalah. Ya, jadi sedikit menambah singkatnya. Jadi sebenarnya walaupun orang melihatnya saya jarang untuk mengurusi perikanan, sebenarnya sebelum wabah PMK kemarin memang yang disampaikan itu benar. Ada beberapa fakultas ini dari kalau saya kemarin yang sudah
proposalnya udah di depanku ini. Itu dari kedokteran hewan dan sama kedokteran hewan sama Anto malahan. Terus Sama Anto. Jadi mereka itu kalau Anto lebih ke kajian ini ya karena Kasihan apa perkerisan? Bukan. bukan. Nggak, Saya udah jadi- kemarin ini. Bukan ternyata. Bukan. Jadi karena ya mungkin nanti kalau Anda sudah terjun di perikanan Anda tahu akan ada banyak misalnya kalau kita sering bilangnya tikus kepala hitam ya. Waduh. Nah, Ya. ya saya Apa tuh sekolah putih ya? ya hal-hal dari nggak putih soalnya. Iya bisa. Ya, nah hal seperti itu juga sekarang sedang untuk dari jurusan lain memang sedang mengkaji. Kalau dari kedokteran hewan, ya saya sebenarnya sebelum ada serangan wabah PMK harusnya ada proyek yang sebenarnya lumayan, cuman cancel semua gara-gara untuk mitigasi PMK. Tapi itu jadi untuk audiens bisa jadi gambaran aja bahwa fakultas lain atau jurusan lain itu mereka sedang menggeluti atau mencoba untuk mengambil intersektornya di perikanan. Itu mereka sedang in proses ya. Dan kalau dibilang ijazah kepake atau ilmu nanti masih kepake, ya sebenarnya saya juga masih beberapa kali, walaupun seolah-olah jarang, saya masih mengerjakan beberapa kali formulasi untuk formulasi pakan. Ya levelnya UMKM lah, beda dengan orang-orang yang di perusahaan besar ya. Enggak juga. Purna tugas bos. Purna tugas bos. Saya cuma jualan. ya ini ilmunya memang masih bisa dimanfaatkan. Iya, ya. bisa Jadi kalau Anda merasa di perikanan nyasar, saya pun awalnya merasa di perikanan nyasar, bahkan saya merasa salah klik dulu waktu perikanan. Ketika mau klik di bank, oh iya bro, lu udah ngeklik. Udah klik ya, saya merasakan itu. Ya anak milik perikanan ya, udah keterima ya sudah lah. Ya sebetulnya ilmunya masih bisa dimanfaatkan dan apa yang Anda dapatkan di perkuliahan itu bermanfaat. Jadi kalau ada yang ngomong pendidikan penting atau enggak, bagi saya pendidikan penting. Apapun jurusannya, apapun ini, karena pengalaman pendidikan akan membentuk pola pikir. Ya. Itu yang sering kali dan pesan utama saya adalah setinggi apapun ijazahmu ya, kalau sudah di lapangan, sudah ini, jangan menutup mata, jangan masang kacamata kuda ya. Karena lingkungan sekitarmu, baik itu tukang kuliah ataupun kalau di perikanan ya teknisi atau apa sih istilahnya itu, mereka itu tentunya menyampaikan sesuatu karena mereka merasa ada yang janggal atau karena mereka merasa ini harusnya bisa diperbaiki berdasarkan pengalaman mereka. Pengalaman itu nilainya mahal, sementara kalian yang baru lulus, mohon maaf, pengalaman kalian lebih banyak teoritis. Jadi coba didengarkan dulu, lalu cobalah telaah statement mereka dengan keilmuan kalian. Insya Allah apa yang mereka sampaikan itu banyak benarnya, tinggal bagaimana menatanya saja. Itu mungkin pesan-pesan yang bisa saya sampaikan sebagai, ya dibilang praktisi, saya ini nggak jelas ya maksudnya gimana. Supernatural ya. itu ada bu. Dibilang praktisi perikanan, nggak bisa dibilang praktisi juga, kerjanya banyak di luar bidang, tapi dibilang nggak ngerjain kerjaan perikanan, ya sebenarnya masih dikerjain juga. Tapi ya fakta lapangnya seperti itu. Dan kalau udah di ini, soal ketika terjun, ya sudah rendah hati aja dulu, diterima saja dulu masukannya, karena orang yang biasanya yang tertawa terakhir adalah orang yang sini konflik, mereka lagi adu statement, kalian kumpulkan aja buat notulensi statementnya, lalu ditata, lalu seolah-olah masuk dan menyelesaikan sebelah kiri dan sebelah kanan sekaligus. Itu yang sering saya alami di Dunia persilatan. dunia pekerjaan saya sih. Macam-macam pekerjaan saya nggak jelas apa aja. Itu sih mungkin closing statement dari saya. Oke. Ya, sementara sekian dulu ya. Nanti kalau ada waktu ini kalian ada pertanyaan lain gitu. Ada request ya, mungkin mau Ada bahas request. apa gitu. Ya, ini Mas Dwi ini adalah ahli perkerisan. Bukan ahli bro, ngawur ahli. Saya penikmat ya. Penikmat dunia perkerisan. Ya, mungkin mau diskusi tentang hal-hal di luar itu juga bisa. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya nggak privasi punya cabang di kiri kanan itu nanti PC aja ya, jangan publik tapi private chat aja. Ada beberapa rahasia orang yang saya pegang ya. Saya pegang. Bos. Ya pokoknya pandai beradaptasi aja dimanapun kalian berada, baik yang pekerjaannya di lingkungan yang tertutup, baik yang pekerjaannya tidak sesuai dengan bidang, pokoknya beradaptasi. Iya. Kamu
dicetaknya jadi lulusan perikanan, kalau kamu bisa beradaptasi jadi orang yang bisa ngotak-ngatik komputer kayak Farid ya, dia adaptasi lah, berarti mampu dan dia punya pasar, bisa menghasilkan uang. Jadi kan ya beradaptasi aja, sama dengan pekerjaan saya bisa beradaptasi, yang saya ngomongnya apa, bisanya apa, oh lawan bicara saya bisa ini ya beradaptasi juga. Lawan tergantung lawan bicaranya. Kalau saya sih gitu. Mas B mungkin mau menambahi? Apa ya udah tambah terus kasihan muntah nanti. Ya nanti kalian ya jadi main PS. Kan tinggal ngomong dulu. Ya Kita semangat aja lah itu Ya semangat. Intinya yang perlu ya ini tambahan dari aku ya. Ya silakan. 1000 kegagalan itu akan kalah dengan 1 kesuksesan. Jadi lebih fokus bagaimana caranya fokus bangkit dari sebuah keterpurukan aja. Itu pasti jadi modal ke depan untuk tetap berjuang. Terusnya tinggal nunggu aja. Jadi kalau teman-teman mungkin lagi buntu lagi apa, tetap bangkit, tetap semangat. Kalau teman-teman yakin kedepannya bagus, ya pasti akan. Jadi tetap stay motivated lah masalahnya gitu. Tetap semangat. Oke. Ya sekian dulu dari kami bertiga. Mungkin ya semoga informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat lah. Gambaran singkat pasca kampus dunia perikanan ya. Yes. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.